supposed to be. Stay on a little longer, little longer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan KY atau konseling diabetes kasus 2. Selamat menyaksikan. Supposed to be. I don't got a plan. Let me hit Miami. I know where to land. I now feel alive. Permisi Mbak. Iya, selamat datang di Apotek Kencana. Perkenalkan, saya KPF Husaina yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh ya Mbak, ini saya mau nunggu resep dari dokter. Ya, sebentar saya lihat dulu ya. Baik, untuk penyiapan obatnya kami akan siapkan. Silakan Ibu menunggu dulu di ruang tunggu. Setelah obatnya selesai kami akan panggil ya Ibu. Baik Mbak. Ya, Makasih, Mbak. Ya. Permisi Bu. Oh iya. Selamat pagi. Pagi. Ini Bu, ada resep masuk dari atas nama Tuan Ali. Obatnya sudah saya siapkan. Tapi untuk obat Gliben Clomidnya itu yang tersedia di apotek kita cuma 5 tablet. Terus yang diminta dalam resep itu 10 tablet Ibu. Nah, Bu, boleh dilihat dulu. Oke, baik, saya cek dulu ya Mbak. Iya. Oke, untuk obatnya sudah disiapkan. Nanti saya buatkan kopi resepnya. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih Bu. Atas nama Ali. Ya Mbak. Baik, Ibu, kami sudah siapkan resepnya. Tapi sebelumnya, izin saya konfirmasi terlebih dahulu untuk Tuan Alinya ini diwakilkan untuk resepnya. Oh iya Mbak. Soalnya saya nggak bisa datang. Ya baik, sebelumnya boleh dikonfirmasi terkait identitas dari pasien, nama dan umurnya berapa? Namanya Tuan Ali, 48. umur 48. Ya baik, namanya Tuan Ali dan umurnya 48 tahun. Baik Ibu, mohon izin kesediaan dari Ibu selaku pendamping dari Tuan Ali untuk melakukan konseling. Tapi untuk konselingnya boleh untuk 1 orang saja yang masuk di ruang apoteker. Oh iya Mbak, saya bisa kok. Baik, mari saya antarkan Ibu ke ruangannya. Ibu, untuk ruang konselingnya itu sebelah sini, silahkan masuk. Ada apotekernya Pak Oh di iya, dalam. langsung aja ya Mbak. Ya, langsung aja masuk. Oke. Mas. Permisi Mbak. Oh iya, silakan duduk Ibu. Iya Mbak. Baik Ibu, untuk menghindari kesalahan, saya konfirmasi dulu, bisa disebutkan nama pasien dan usianya? Ya namanya Bapak Ali, umurnya 48 tahun Mbak. Oke, benar ya Mbak. Tuan Ali, usia 48 tahun. Sebelumnya, saya meminta ketersediaannya untuk konseling ya Mbak? Iya Mbak. Sudah disampaikan juga di depan. Sebelumnya, izin konfirmasi dulu Mbak, apakah selama peminuman obat ada kendala yang dialami si Bapaknya? Untuk kendala sih nggak ada ya Mbak, cuman bapak saya tuh kadang lupa Mbak minum obat. Padahal udah saya ingetin berkali-kali buat minum obat, tapi dia masih nunda-nunda gitu. Baik. Jadi lupa gitu. Berarti ada jadwal-jadwal yang terlewat ya Mbak? Kadang. Iya, soalnya saya cek juga di sini kadar gula darahnya itu belum menurun juga gitu. Jadi kita lewat. Sebelumnya juga apakah si bapaknya ada alergi obat Mbak? Oh nggak ada sih Mbak. Atau konsumsi obat lain? Oh nggak ada juga Mbak. Oh, nggak ada juga. Berarti sebelumnya saya juga mau konfirmasi apakah dokternya sudah menjelaskan terkait obat yang diberikan? Oh belum Mbak. Oh, berarti saya jelaskan dulu ya Mbak. Nah, obat Glimepiride ini obat gulanya, dia diminumnya 1 kali sehari. Nah, sebelumnya di resepnya ini, di resepnya kalau dokternya itu, bapaknya itu 10 tablet. Namun ketersediaan di apotek kita itu hanya ada 5 tablet. Oh gitu. Iya, jadi nanti saya serahkan dulu 5 tablet, nanti saya tuliskan baru diserahkan 5 tablet ya Mbak. Nah, untuk cara minum obatnya ini, dia diminumnya itu 1 kali sehari sebelum makan ya Mbak. Dia diminumnya 15 menit sebelum makan. Jadi kalau misalnya bapaknya biasanya makannya di jam berapa? Bapak saya itu biasanya kan 3 kali sehari kan minum makannya. Jadi jam 7, biasanya jam 12 sama jam 7 malam ke jam 8 malam Nah, gitu. kalau jam 7-8 malam, mbaknya bisa 15 menit sebelum makannya diberikan ke bapaknya.
Nah, untuk obat gula yang kedua ini ada metformin, diberikan oleh dokternya, diminumnya 3 kali sehari ya Mbak. Kalau untuk 3 kali sehari ini diminumnya dia dijeda aja sekitar 30 menit setelah makan. Nah, jadi kalau misalnya tadi bapaknya minumnya atau sarapannya di jam 7, nanti bisa dijeda sekitar 8 jam, nanti dijeda lagi 8 jam. Namun untuk meningkatkan kepatuhan bapaknya, kan bapaknya juga kurang patuh nih minumnya. Yang penting diminum aja 30 menit sebelum makan, jadi disesuaikan dengan jadwal bapaknya gitu saja. ya. Nah, untuk yang terakhir ini ada obat kapropilnya, ini untuk tensinya ya Mbak, diberikan. Ini diminumnya 3 kali sehari juga, sama kayak yang metformin tadi, dia diminumnya sebelum makan 1 jam sebelum makan. Jadi nanti disesuaikan saja. Nah, untuk bapaknya kan ini suka tidak patuh, itu biasanya dia terlupa atau bagaimana? Iya Mbak, biasanya dia lupa, terus udah itu dia suka nunda gitu Pak. Padahal saya udah ingetin berkali-kali gitu. Iya, jadi kalau misalnya nanti kan ini diminumnya harus rutin. Kalau obat ini kan diminumnya harus rutin. Kalau misalnya nanti si bapaknya terjadi lagi gitu, terjeda atau terlewat jadwal minum obatnya, mbaknya bisa nanti disesuaikan dulu. Kalau misalnya harusnya kan ini 8 jam sekali. Kalau misalnya jadwalnya itu sudah dekat waktu dia minum dan terlewat, itu bisa dilewatkan langsung ke jadwal selanjutnya saja. Oh, jadi nggak perlu di double gitu nggak perlu di double. Tapi kalau misalnya dia masih agak jauh jamnya, mbak bisa langsung diminumkan saja di rekan bapaknya. Nah, kalau untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kan tadi 3 ya Mbak ya obatnya, ini harus dihabisin semua? Iya, jadi kalau untuk obat gula dan obat hipertensi ini atau obat tensinya ini memang harus diminum rutin Mbak. Nah, karena obat ini kan, karena si penyakit bapak ini kan harus terkontrol terus dan juga tidak bisa putus obat. Jadi misalnya nanti sewaktu meminum obat-obat ini juga harus tetap kontrol ke dokter, kontrol tensinya sama kontrol gula darahnya ya Mbak. Saya juga mau menjelaskan terkait efek samping dari obat-obatnya ya. Nah, untuk obat kapropilnya ini ada efek samping dari ada efek samping batuk keringnya. Jadi kalau misalnya nanti si bapaknya ada batuk kering, itu berarti efek samping dari si obatnya ya Mbak. Lalu untuk glibenclamidnya nanti ada efek lemas atau gemetar. Lalu untuk si metforminnya itu ada efek mualnya. Jadi kalau misalnya si bapaknya ada tanda-tanda kayak batuk kering, terus ada lemas, gemetar, atau dia ada mual, itu merupakan efek samping dari obatnya. Jadi mbaknya nggak perlu panik. Batuk kering ini kalau misal bapak saya batuk itu gimana Mbak? Kalau misalnya bapaknya ada timbul batuk kering, bisa minum air putih yang banyak aja Mbak. Atau misalnya timbul efek-efek yang saya sebutkan tadi kayak lemas atau mual, itu bisa bapaknya istirahat yang banyak aja. Udah sih Mbak kayaknya Mbak. Saya mau konfirmasi juga, apakah tadi penjelasannya sudah jelas Mbak? Sudah Mbak. Bisa tolong diulangi penjelasan saya tadi? Ya Mbak, jadi ada 3 obat ya Mbak ya tadi yang bapak saya. Terus ini untuk penurun gula darah ya Mbak ya? Iya. Diminum 3 kali sehari pas tiap 8 jam karena tadi? Iya, tiap 8 jam, terus harus dihabiskan setelah makan ya benar. Terus yang ini untuk kaptopril ini 3 kali sehari juga ya Mbak? Sebelum makan? Iya. Oke, terus yang ini tadi 1 kali sehari, ini juga setelah makan ya Mbak? Harus dihabiskan. Glibenclamidnya sebelum makan ya Mbak? Sebelum makan. Oh iya Mbak, maafin Mbak saya lupa. Oke. Iya. Bentar ya Mbak. Takutnya saya lupa, tapi ada ditulis kan ya Mbak di sini? Iya, sudah saya tulis. Oh iya. Jadi bisa langsung dilihat nanti ya Mbak? Iya Mbak. Pak, ini kan sudah dijelaskan terkait obatnya. Jadi kalau bisa setelah ini bapaknya dipantau terkait minum obatnya biar patuh. Terus juga hindari makan makanan yang tinggi gula juga. Dan juga kalau bisa si bapaknya kalau misalnya sudah mendekati jam makan obatnya diingatkan lagi ya Mbak. Nah, untuk penyimpanan obatnya sendiri Mbak, 3 obat ini bisa disimpan di tempat yang kering saja, tapi terhindar dari sinar matahari ya Mbak. Nah, untuk itu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Udah cukup sih Mbak. Nah, jadi ini saya sarankan obatnya ya Mbak. Kalau ini kopi resepnya bisa ditebus di apotek lain juga. Oh iya Mbak. Tadi kan ada masih yang 5 obat. 5 yang belum tadi itu ya? Iya. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Terima kasih kembali Mbak. Iya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Mari. Mari. Kak, udah
Demikian video dari kelompok kami mengenai diabetes. Semoga bermanfaat. Oh,